Oke teman-teman, hari ini saya mau review. Ini saya beli smartwatch ya online 400 ribuan di Tokopedia. Ini kalau saya beli mereknya HK95 ya. Tapi kalau di kotaknya ini seperti ini, cuma ada tulisan AMOLED smartwatch, tidak ada merek HK95 atau apa nih. Samping kanan kiri bawah nggak ada mereknya apa-apa. Di atas juga kosong ya. Bawah juga gini doang nih. Nah, ini bentuk fisik jamnya teman-teman ya. Ini untuk strapnya lentur ya, lentur, dipakai nyaman. Nah, kemudian di bagian belakang ini ada sensor-sensornya ya teman-teman nih. Tuh. Untuk yang titik kuning 2 ini di atas nih, ini untuk charger nih, nanti dikasih, sudah dapat kabel charger ya, nanti dia nempel di sini dua tek. Kepala chargernya tidak dapat tapi. Nah, ini ada pin untuk melepas strapnya ya, ini di sini kelihatan ya teman-teman. Kemudian untuk bagian depan seperti ini tampilannya teman-teman. Tuh. Nah, tombolnya ada dua di samping. Tuh. Nah, ini dua-duanya lingkaran ya. Nah, ini tombol yang paling bawah ditekan. Kalau kita tekan sekali gini, nah dia akan muncul pilihan sports nih. Tuh. Kalau kita tekan lagi, dia akan kembali ke halaman depan, ke tampilan depan ya. Nah, jadi ini fungsinya juga bisa menjadi tombol back nih, yang bawah yang kecil teman-teman. Sekarang ada tombol kedua, itu tombol yang atas. Nah, ini tombol yang atas bisa diputar. Kalau diputar dia fungsinya, ini kita putar ya. Nah, dia akan merubah wallpapernya nih teman-teman. Tuh. Ada banyak pilihan ya. Bahkan wallpapernya ini bisa juga kita custom dengan menggunakan foto kita sendiri. Nanti kita coba praktek ya teman-teman. Nah, ini saya senang pakai yang ini karena termasuk cukup lengkap. Kemudian ini juga bisa ditekan ya teman-teman, tombol yang atas ya. Kita tekan seperti ini, akan muncul menu-menu yang banyak. Nah, ini tapi nggak semua saya pakai, nanti saya akan coba buka apa saja yang sering saya pakai ya teman-teman. Tuh. Ini bisa diputar juga, nanti dia akan muncul tuh kayak apa ya, semakin besar, bukan muncul tuh. Kalau diputar ke kanan semakin besar, putar ke kiri kecil lagi. Oke teman-teman, untuk fungsi layar lah, ini ada yang gambar lah, dia tuh gambar darah tadi ya, ini harus diaktifkan, saya nggak pernah pakai. Kemudian yang sebelahnya ini adalah indikator baterai, yang warna putih itu sisa baterainya masih setengah lebih. Kemudian bawahnya untuk yang step ini kalau dipencet, nah, dia sama seperti tadi ya teman-teman. Tuh, seperti yang di tombol bulat kecil yang bawah ini. Kemudian yang bawah kanan itu ada musik. Ini saya nggak pernah pakai karena saya nggak suka denger musik dari HP ya. Kemudian tapi harusnya berfungsi sih. Kemudian yang sebelah kiri ada weather, ini kita pencet, tuh ada perkiraan cuaca ya. Ini posisi jamnya tersambung ke HP saya ya, dengan menggunakan bluetoothnya aktif tuh. Oke, kemudian untuk fungsi swipe ini dari atas ke bawah, nah, dia akan muncul notifikasi push message ya, itu nih. Ini ada dari Gmail, ada dari Instagram, dari Instagram, dari WA. Nah, ini bisa kita klik juga nih. Tuh, seperti itu ya. Bisa kita delete dari sini. Kita delete coba ya. Confirm to delete. Nah, oke. Cuma dia tidak bisa membalas dari jam ini ya teman-teman, cuma bisa read doang. Tapi ini sangat membantu kalau menurut saya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau kita swipe dari bawah ke atas seperti ini teman-teman. Ini tandanya ya, yang atas ini dia tersambung dengan HP melalui Bluetooth. Nah, ada beberapa pengaturan ya teman-teman di sini. Ini yang sering saya pakai aja nih itu. Ini yang untuk on screen time ini bisa kita atur di sini ya teman-teman. Ini saya atur tadinya 9 detik, ini coba kita atur jadi 20 detik. Oke.
Sini. Oke lah, di sini sebenarnya kan ada tanda panah ke kiri ya teman-teman, tapi ini nggak berfungsi. Itu salah satu kelemahannya. Jadi untuk kembali ke pengaturan awal kita harus tekan yang ini tuh, terus kita ulang kembali. Oke, kemudian ini ada center tuh untuk pengaturan brightness di sini tuh. Kemudian juga yang ini setting ya, setting secara umum di sini. Nah, di sini di dial setting ini adalah untuk mengganti-ganti wallpaper tadi tuh teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lagi pakai kemudian ini tombol lingkaran yang besar ini keputar-putar, dia kan akan berganti teman-teman nih. Nah, ternyata bisa dikunci ini di sini tadi di dial setting tadi kita tekan yang gambar gembok nih. Nah, kalau seperti ini dia tuh teman-teman, ini kita putar-putar pun dia tidak akan berganti dia gambar screen wallpaper screennya ya. Nah, kemudian yang sering saya pakai aja ya teman-teman, ini kalkulator ini berguna dan berfungsi dengan baik. Tuh, berfungsi dengan baik. Kemudian juga untuk flight mode bisa diatur dari sini, kalender juga bisa. Oke, apalagi ya yang sering saya pakai ya. Ini ada stopwatch juga teman-teman, tuh bisa kita stop ini untuk mengenolkan kembali, kemudian kita pencet ini untuk back. Itu saja teman-teman untuk pengaturan, nanti bisa dieksplor sendiri. Yang sering saya pakai aja ya teman-teman. Tuh, ini ada tem juga di sini. Nah, tadi menunya mau yang lingkar-lingkar, ketika dipencet tombol yang besar ini dipencet tengah tek, mau yang besar-besar atau seperti list seperti ke bawah gini, itu bisa diatur di sini. Tuh ada banyak pilihannya teman-teman. Coba kita ganti ya. Oke, kita pencet, tuh akan berganti jadi seperti ini. Oke, sekarang tombol kalau kita swipe ya dari kanan ke kiri, nah, dia akan muncul nih indikator heart rate nih. Tuh dia minta ditempel sih, kita ulang ya. Kita lihat aja nih, itu average heart rate. Sorry. Nah, kalau kita geser, nah ini ada activity teman-teman. Jadi kita bisa set ya di sini ya, target kita itu berapa. Ini contohnya untuk step nih, ini bisa diklik. Sorry, di bawah sini di change goals nih. Nah, untuk kilokalori ini seperti ini, distance goalnya berapa kilometer. Kemudian nih kalau saya pakainya target langkah kaki ini 8.000 kaki setiap hari ini, 8.000 langkah ya. Tuh kita confirm. Nah, itu bisa dilihat di sini target mana yang tercapai atau tidak target harian kita. Nah, ini ada tingkat stres nih. Tuh measuring ini yang tadi ya, yang SpO2 tadi ya, dia masih membaca, dia masih measuring tuh. Nah, kemudian juga bisa kita customize shortcut. Oke, kalau dari kiri ke kanan, nah, dia akan muncul di sini ya teman-teman. Ini adalah shortcut nih teman-teman nih. Jadi ini adalah aplikasi yang sering kita gunakan, yang terakhir kita gunakan. Nah, contohnya ini kan aplikasi tadi untuk aktivitas jalan kaki, running dan lain sebagainya kan habis kita pakai. Kemudian ini ada gambar untuk message ya, yang ini teman-teman. Yang message ini kan tadi terakhir kita pakai untuk lihat tuh. Nah, itu berfungsi juga. Untuk menu yang ada di sini, di menu full ini rata-rata udah tercakup semua ya, kalkulator, kemudian yang lain-lain itu tercakup semua di swipe kanan kiri atas tadi. Kemudian ini ada satu nih teman-teman, tuh ini ada menu tambahan nih, kita bisa main game nih kalau lagi di jalan, di KRL, di Transjakarta nih bisa kita pakai menu waktu iseng ya. Kemudian untuk ini nih, yang ini ada kita bisa ngobrol dengan Google Assistant ya. Ini berfungsi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau dari sini mau kembali ke menu utama, kita bisa geser ke kiri gini.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi yang dipakai adalah COVID ya teman-teman ini. Oke, kita buka. Kita klik device. Nah, di sini ada berbagai macam pengaturan ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang kita atur di jam di sini juga kelihatan langsung terupdate ya. Contohnya nih backlight nih. Tuh. Dari awal tadi cuma 9 detik, kemudian menjadi 18 detik, sekarang sudah menjadi 20 detik seperti yang saya ubah terakhir kali. Nah, di sini saya mau menunjukkan untuk watch face gallery. Nah, ini kita bisa ganti wallpaper dari jamnya dari sini ya teman-teman. Tuh, ada berbagai macam pilihan. Nah, di sini ada juga pilihan custom face. Maksudnya apa? Ini kita buka, kita klik di sini. Shred. Oke, kita klik custom face. Nah, di sini kita bisa memilih background apa yang kita gunakan, terus model jamnya seperti apa, terus untuk indikatornya apa saja yang mau kita munculkan gitu. Ini contohnya tuh, backgroundnya disediakan ada 6. Kemudian kita bisa juga memilih custom background nih. Custom background ini gambarnya kita pilih sendiri, contohnya kita pilih pantai ya, nih pantai tuh, dan kita crop, kemudian kita klik done. Nah, di sini kita mau kasih nih, contohnya saya pilih jam yang kuning ini ya. Tuh. Jamnya kita mau yang seperti apa, yang seperti ini atau yang seperti ini atau seperti ini. Oke, kita klik confirm, contohnya yang seperti ini ya. Ini untuk jamnya nih, tuh kita confirm contoh. Nah, bisa juga kita pilih yang digital dial nih, kita klik digital tuh ya, jadinya seperti ini. Warnanya bisa kita ganti warna tulisannya tuh. Kita klik confirm contoh, kemudian di sini bisa juga kita klik tuh seperti apa atau pilihan apa saja yang mau kita tambahkan nih, contohnya nih tuh steps, contohnya kita memunculkan, ditambah jarak kita memunculkan juga tuh seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai tinggal kita klik sync, nanti dia akan mensinkronisasikan sendiri. Nah, contohnya history, ini contoh yang sudah pernah saya